Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awal Yaksan Zen, LIM 18660031, akan membahas video mengenai perilaku dan desain arsitektur. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah arsitektur perilaku menurut para ahli. Apa itu perilaku arsitektur dan kenapa perlu perilaku arsitektur dalam sebuah rancangan? Simak video. Jadi tadi sudah saya tampilkan beberapa kutipan tentang perilaku arsitektur menurut para ahli. Lanjut kita akan membahas apa itu perilaku arsitektur. Perilaku arsitektur ini, jadi kata perilaku itu menunjukkan manusia dalam aksinya gitu. Misalnya aktivitas secara fisik, aktivitas manusia secara interaksi sesama manusia atau lingkungan secara fisik dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku ini juga yang seperti bisa diukur gitu, bisa dilihat, bisa ditampak, bisa dirasakan, bisa diramal, bisa dilukiskan dan lain sebagainya. Tidak mempersoalkan manusia itu seperti manusia ini jelek, cantik, atau rasional, emosional, dan lain hal sebagainya. Intinya hanya ingin mengetahui perilakunya terhadap lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku arsitektur itu adalah ruang, berbeda pula fungsinya. Yang kedua itu ada ukuran, berbeda ukuran juga berbeda pula perilaku arsitektur yang ditimbulkan. Seperti ruang yang terlalu sempit pengguna akan terasa terkungkung gitu, dan terasa sesak dan lain hal sebagainya. Yang ketiga itu ada penataan. Berbeda penataannya akan menimbulkan perilaku yang berbeda pula. Misalnya penataan yang simetris akan menimbulkan perilaku dan sifat yang lebih resmi, sedangkan yang asimetris sebaliknya. Yang keempat ini adalah warna. Warna ini mendukung suasana ruang. Misalnya penggunaan warna-warna seperti merah, kuning, atau biru akan menimbulkan sifat yang atraktif dan bersemangat gitu. Misalnya seperti di taman kanak-kanak. Poin ketiga ini akan saya jelaskan menggunakan studi kasus Perth Eagle Housing Project. Nah, Perth Eagle Housing Project ini dibangun karena adanya kepadatan penduduk. Dibangun oleh seorang arsitek, Minoru Yamasaki, berlokasi di St. Louis, Missouri. Dibangun pada 1951 dan didemolisir pada tahun 1972 hingga 1976. Latar belakangnya itu karena kepadatan penduduk, kota yang cukup kumuh, lalu dibangunlah ini apartemen yang cukup modern. Tetapi Perth Eagle ini banyak memiliki masalah, seperti perumahannya ini cukup murah. Jadi karena murahnya ini sehingga membuat pelayanan Perth Eagle ini menjadi menurun, menjadi tidak bagus. Terus ada masalah pada elevator, listrik, gas, dan air panas. Masalah terhadap stop elevator. Lalu ada perbedaan ras, seperti warga kulit hitam dan kulit putih. Lalu banyak ruang publik yang tidak terawasi. Lalu terdapat koridor panjang yang tidak terawasi. Lalu dihancurkan pada tahun 1972. Apa yang dapat kita pelajari? Pentingnya kita mempelajari, menganalisa, dan pentingnya seorang arsitek agar memikirkan jauh ke depan
agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Project Ego ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.